Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan hasil diskusi kelompok kami mengenai International Monetary System. Yang pertama, sejarah munculnya sistem moneter internasional oleh Bretton Woods. Sistem Bretton Woods untuk meningkatkan dalam kerjasama moneter internasional dalam stabilitas nilai tukar menggunakan dolar Amerika Serikat sebagai mata uang pengikat yang dapat dikonversi ke emas pada nilai tetap. Sistem ini juga mengatur perdagangan internasional dan memberikan bantuan keuangan kepada negara-negara yang membutuhkan untuk memulihkan ekonomi mereka pasca perang. Namun, sistem ini mengalami tekanan akibat defisit ketidakseimbangan keuangan internasional pada tahun 1971 ketika Amerika Serikat secara resmi ini mengakhiri keterkaitan dolarnya dengan emas yang kemudian menyebabkan runtuhnya sistem Bretton Woods. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman-teman saya. 2. Jelaskan apa yang terjadi pada sistem moneter internasional pada tahun 1960 dan 1970. Pada tahun 1970 dan 1970 adalah masa perubahan signifikan dalam sistem moneter internasional. Dekret Nixon mengakhiri sistem Bretton Woods dan memperkenalkan beberapa peristiwa yang terjadi pada masa tersebut. A. Krisis petrol. Pada awal tahun 1970, krisis energi atau minyak terjadi yang menyebabkan pertumbuhan petrodolar yang signifikan. B. Dekret Nixon. Pada tanggal 15 Agustus 1971, Presiden Amerika Serikat Richard Nixon mengeluarkan dekret Nixon yang mengakhiri sistem Bretton Woods. Dekret ini menghapuskan patokan emas untuk dolar Amerika Serikat dan memperbolehkan dolar untuk berfluktuasi terhadap emas. C. Transisi ke sistem kurs mengambang. Dekret Nixon memperkenalkan sistem kurs mengambang yang memungkinkan kurs Wallace untuk berfluktuasi terhadap kurs lainnya. D. Pertumbuhan ekonomi. Pada tahun 1960 dan 1970, ekonomi global mengalami pertumbuhan yang signifikan, terutama di Amerika Serikat dan Eropa. E. Krisis moneter Asia 1997. Pada tahun 1997, krisis moneter Asia terjadi yang mempengaruhi beberapa negara Asia seperti Indonesia, Malaysia, dan Thailand. Soal yang ketiga yaitu jelaskan yang dimaksud Global Financial Safety Net. GFSN atau Global Financial Safety Net mengacu pada jaringan global yang dirancang untuk memberikan perlindungan dan dukungan keuangan pada saat krisis ekonomi. Mekanisme ini bertujuan untuk mencegah dampak krisis keuangan sistem dengan mengordinasikan upaya internasional untuk menstabilkan sistem keuangan global. Konsep Global Financial Safety Net melibatkan kolaborasi negara, organisasi internasional, dan lembaga keuangan untuk memastikan perekonomian global tetap stabil dalam menghadapi potensi guncangan keuangan. Soalnya nomor 4 yaitu insting apa yang bisa diambil dari artikel tersebut. Jawabannya yaitu beberapa insting yang dapat diambil dari artikel tersebut. Yang pertama, perubahan struktur sistem moneter internasional. Sistem moneter internasional telah mengalami beberapa perubahan struktur sejak Bretton Woods. Perubahan ini termasuk pergeseran dari sistem Fixed Rate ke sistem Floating Exchange Rate, serta peningkatan peran bank sentral dan organisasi internasional dalam mengatur sistem moneter. Yang kedua, pengaruh kebijakan moneter. Kebijakan moneter memiliki pengaruh signifikan terhadap sistem moneter internasional. Kebijakan moneter yang tidak efektif dapat menyebabkan krisis keuangan dan stabilitas sistem moneter.
Yang ketiga yaitu pengaruh teknologi. Teknologi dapat meningkatkan efisiensi transaksi keuangan dan meningkatkan akses keuangan untuk masyarakat. Yang keempat, pengaruh politik. Politik dapat mempengaruhi kebijakan moneter dan sistem moneter secara langsung. Yang kelima, pengaruh organisasi internasional. Organisasi internasional seperti IMF dan World Bank dapat membantu mengatur sistem moneter dan mencegah krisis keuangan. Yang keenam, pengaruh keterkaitan ekonomi. Ketertarikan ekonomi dapat meningkatkan kemampuan negara untuk menghadapi krisis keuangan dan meningkatkan stabilitas sistem moneter.